cuma dapat samsak doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini draftnya pasti Alter Ego sih. Enak. Oke, terima kasih Mas Ade sudah membantu kita di game yang pertama. Sampai bertemu nanti. Dan sekarang waktunya untuk kita menyaksikan final lower bracket kita antara Alter Ego versus SRG bersama Limco Chulomwa dan juga Papulu. Ya, ini dia dari final lower bracket. Reset lagi ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Best of 5 series. Sesuatu yang baru kembali dimunculkan. 5 seconds. Alter Ego versus Red Giant. Oke, Smash them. mereka mungkin lelah tapi semua itu tidak masalah. Karena gelar juara dunia hanya tinggal beberapa langkah dan bisakah Alter Ego membuat SRG kalah. Jadi untuk malam hari ini tenis, Idon, Sedayan, mana suaranya? Luar biasa, masih semangat dan pastinya juga untuk match kita sekarang. Game pertama pressure masuk. Juve sebenarnya dipaksa untuk mundur sedikit karena memang ada di Hilda sebenarnya. Tapi aku bisa bilang untuk draft dari Alter Ego ini cukup strong di sisi kiri dan kanan mereka. Yap. Blue Roamer. Ya, akhirnya muncul lagi nih Om. Yap. Sesuatu yang baru lagi dari Alter Ego munculnya di final Om. Yap, itu dia. Final lower bracket. Kayak kejutan ya, kejutan demi kejutan memang sudah dipersiapkan oleh Alter Ego. Tapi Blue Roamer ini sebenarnya bisa untuk memegang Baxia nanti. Tapi kalau gue bilang Sekis juga ternyata punya kejutan Baxia gitu kan di tangan Sekis. Biasanya assassin ya. Iya. Cuma ya fine lah, Baxia juga farmingnya lumayan cepet. Dan pressure-nya juga kita tahu lah ya. Rata-rata tank jungle, kontrol objektif awal, harusnya basic-basic itu masih aman Om. Iya. Tapi untuk di bagian atas Nino masih agak sedikit terpressure dulu. Harus menunggu sebelum menit yang kedua nanti. Apakah turtle-nya akan bisa dikontes dengan mulus oleh Alter Ego Esport. Karena secara ya draft balik lagi ini mereka cukup pegang sebenarnya sekarang. Dan kekuatan dari Glue sendiri adalah dia sangat sustain sekali. Untuk bisa memakan damage yang bakal diberikan dari Baxia ataupun Hilda. Sangat kuat, sangat cocok menjadi tembok berjalan bola. Sementara sekarang di area atas Nino mendapatkan gangguan dari bawah Arpi. Aman sih harusnya. Ya tetap kalau dari RV dia sudah biasa banget ketemu dengan Cloud juga ya. Dan bicara soal berhadapan dengan Cloud, tadi kan lawannya yang Cloud 100% nih belum putus tadi. Internetnya si Oheb akhirnya putus juga. Makanya kan kayak udah tahu banget lah gimana cara menangin lane-nya. Tapi move-nya kayak bakal sama sih Om. Dia bakal coba untuk clear secepat-cepatnya dan langsung join ke turtle di turtle yang pertama. Ya itulah faktor di gold lane kan. Yap. Ini sudah sama-sama level 4 juga dan akhirnya turtle yang pertama akan diberikan ke SRG ke. Yap, sementara itu terlihat tadi dan pergerakan dari kuda Barbel memang sudah dipanggil. Sementara di bagian belakang Gramnya masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Pertempuran yang terjadi di dua sisi. Dan Yums jadi korban yang pertama. First blood kali ini menjadi milik dari Alter Ego. Ya keuntungan yang berhasil didapatkan ya trade sebetulnya. Tapi ya kalau ngeliat dari awal sebenarnya objektif untuk Selangor Red Giant masih dapat. Yap. Masih aman. Tapi kita melihat adanya perbedaan pastinya karena Sekis di sini bukan dengan hero assassin. Jelas dia harus mengandalkan damage yang diberikan dari rekan-rekan yang lain. Jadi nanti di mid game mungkin decision making yang harus kita tunggu dari SRG. Apakah bisa untuk mengcover Sekis? Dan kelamaan juga sebetulnya ya. Karena dia bokot oke. Tapi jangan lupa di gempuran dari bottom lane Sekis. Yap. Bahkan sekarang ada blessing juga dikeluarkan dan Arpi harus merasakan akibatnya. Wow, itu totalitas 5 Namun kali. sekarang ada aksi balasan dilakukan oleh beberapa pemain bikin oleh Alter Ego. Coba lihat, ada satu orang Stormy yang ditambah beban kehidupannya sementara di bagian belakang ada Yums yang ingin mengejar ke arah beberapa player tapi Iazuke-nya down. Ada sebuah pergerakan begitu baik yang dilakukan oleh anak-anak dari SRG. naik. Namun sekarang Arpinya kembali hadir, siap untuk ngegebukin siapapun yang ada di dalam jalur pergerakannya. Ya seenggaknya ada flicker tadi dibuka oleh Yums. Tapi masih kelihatan ya kekurangan damage di awal. Baxia, sekeras itu ternyata Baxia. Iya, jadi poin power ya untuk Baxia juga mau fight kah? Oke, BMA untuk mundur ke belakang juga. Dan sebenarnya kalau kita bisa bilang juga, tadi sebenarnya source skill sudah habis dari SRG. Tapi memang daya tahan ya, resistance dari SRG tadi dengan pemilihan hero mereka yang membuat mereka sangat sustain. Baxia juga kan retri-nya retri ungu ya. Ada darah tadi yang dicuri berarti. Makanya kelihatannya keras banget tapi Phantom Steed. Yap. Berhasil menghadar lagi karena satu player. Dan Yums harus merasakan akibatnya. Tanpa adanya flicker Yums hanya bisa merelakan nyawanya saja. Sementara rotasi dari Alter Ego ini masih belum patah sama sekali. Dia bisa ngambil objektif selanjutnya bahkan selanjutnya lagi. Yap. Dan ada purple buff yang memang ingin diamankan oleh Iazuke.
Terpantau, hanya ada beberapa player, bahkan cuma satu aja kalau kita lihat dari minimap. Sementara di area Dan Turtle dipercepat lagi oleh pergerakan yang dimiliki oleh SRG, dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam area tersebut. Bahkan untuk sekarang terlihat beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego, mereka semua berkumpul dari Yazuki ada di bagian belakang, tapi RP-nya malah langsung meregang nyawa. Namun sekarang Sekisnya Yazuki cepat, tapi Yazuki Alek kebadanin habis-habisan dan Stormy down. Pertukaran yang terlihat sangat jelas, bahkan hadirnya Yasuke tadi membuat perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Alter Ego, mereka seenggaknya dapetin sesuatu. Ya tetap harus hati-hati sih, karena memang Innocent-nya di sini terbebas ya. Dan full plating untuk bagian bawah loh, bottom turret-nya. Sementara ya mungkin untuk posisi yang lainnya ya Alter Ego masih harus sedikit lebih bersabar juga. Yep. Tapi Nino, wow, sebuah insting yang begitu baik. Dan mungkin tadi sedikit terlihat ya pergerakannya dari Sekis ya. Yap, dan follow up-nya pun agak susah ya, karena cuma dengan lampu-lampu masih belum bisa sebenarnya untuk instant burst down ke arah Nino. Buff-nya? Wih, Attribution. Orange Buff. Siapa yang mendapatkan ya karena dari Orange Buff tersebut kita lihat, Yazuki. dan masih berhasil diamankan kali ini oleh Yazuki kan? Yap, Yazuki berhasil mendapatkan karena Orange Buff. Tapi sekarang Ijume dari bagian belakang malah langsung terkepung dengan satu blazing duet lagi yang udah langsung dikeluarkan oleh Innocent. Sementara itu pergerakan dari Alek malah langsung terkepung dengan ada beberapa player, tapi berhasil langsung naik ke atas satu player, dan mereka semua langsung saja mencoba untuk bisa mengajar. Yazuki-nya terlihat ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan oleh Yum, tapi sekarang kuda Barbie akan merubah skala di mana Yum malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, dan Nino dipaksa untuk mundur. Wow, langsung bisa dapetin satu buah kompensasi tadi di mana Yums akhirnya tumbang juga, walaupun trade-nya nggak adil, tapi seenggaknya mereka nunjukin kalau mereka masih bisa ngelawan. Yap, RP batal ya untuk langsung naik ke atas juga, karena lebih memilih untuk main safe. 3 player di situ dengan Curse Tentacle tadi udah langsung dikeluarkan, 2 player terikat. Namun masih ada Innocent dengan DPS yang cukup tinggi untuk sekarang. Akhir juga lumayan. Phantom Stick berani banget. Oke. Di tempatnya berbeda. Sendiri Yazuki. Tapi mendadak Arfi pun langsung lompat ke dalam medan. Tak pun siap untuk mengipas. Siapapun ada di bagian depannya. Namun sekarang di bagian belakang. Coba lihat ada Innocent yang udah langsung datang dengan Flying Guard yang memang dia miliki. Tapi Kram yang ada di bagian belakang. Ada Hijume yang menjadi satu target operasi. Tapi sekarang beban kehidupannya langsung ditambah pula dengan adanya Alek yang memang naik ke atas pundaknya. Langsung dikeramasin. Tapi sekarang Kramnya pun masih bertahan walaupun tidak untuk waktu yang lama, dan shutdown. Tapi Innocent dia bakal flicker ke depan. Oke, ada Blazing Duet dan juga Vengeance di saat yang bersamaan. Ya, BMI ke bagian depan tadi berani banget. Dan wow, Yazuki buka Phantom Steed duluan tadi di Purple Buff. Yap, dan sadar pastinya di belakangnya ada RV juga, jadi mereka berani untuk melakukan duel di bagian Purple Buff. Dan sama-sama berusaha untuk menghabiskan battle spell. Tadi kalau kita lihat memang BM-nya langsung dipakai dengan Innocent juga. Ini untuk mengaktifkan biar Vengeance-nya tidak ada nanti di next turtle. Oke, bagian bawah Harvey kembali lagi menuju ke arah landing. Ya, pressure-nya lumayan kuat ya dari arah gold lane. Dan sekarang Turtle kembali di setup. Yap. Maju mundur lagi, Steve. Ada satu lagi Phantom Steel tadi, udah langsung aja diajar ke arah terdepan. Kramnya down harusnya, tapi ternyata Kram masih cukup bertambah. Di bagian belakang ada Nino yang masih mencoba untuk bisa bertahan, sekarang masih aman. Namun Blazing Duel begitu menyakitkan dari Innocent, membuat Hijume pun langsung berkilat, tapi Alek mencoba untuk bisa bertahan dan juga pulang menuju ke depan dan jauh-jauh lebih aman, tapi sakit banget, dan sekarang waktunya untuk Alek bisa mengganggu pergerakan dari Innocent dengan Purify yang udah langsung digunakan pula. Namun Nino-nya hadir, damage yang dimiliki oleh Innocent udah sangat-sangat masif, udah begitu mengerikan, dan dua player ini pun terusir. Wow, tempo yang sangat mengerikan Selangor Red Giant. Mereka nggak mau ada pertukaran lagi. Perfect Turtle is real. 3 turtle. Yap, mereka membawa Baxia yang memang menjalankan job desk dengan sangat baik. 3 turtle, ini sudah di-secure semuanya oleh Selangor Red Giants. Dan tadi nice kiting play juga. Sama-sama sabar untuk menunggu source skill keluar juga. Dan pada akhirnya agak sedikit reset dulu. Karena memang ini dibutuhkan juga, terutama untuk RV sih. Karena baru menyelesaikan 2 item, seharusnya sudah bisa juga memang untuk join battle-nya bagi RV. Tapi tadi memang sangat kompak sekali juga untuk Selangor Giants. Mereka punya range yang lumayan banget ya. Kimi dengan constant damage dan juga Blazing Duet yang bisa tiba-tiba masuk. Gue ngeliat kayak bukan Sekis ini main Baxio. Ya, ini jadi badan pure, yakin banget Stormy, Innocent bakal ngisi kekosongan dari damage. Ya kayak beda. Memang mungkin break mereka juga kemarin langsung diadaptasi juga ya sama meta sekarang ya. Suka nggak suka tank jungle ya bakal mimpin rotasi di awal. Yap. Jangan lupa tadi Kramnya juga agak lama ya untuk bisa ditumbangkan. Jadi ada sedikit waktu yang memang bisa didapatkan oleh Kram sehingga membuat Selangor Giants mereka bisa menang di bagian belakang mereka. Tapi goldnya nggak jauh sih. 700 gold aja. Ini masih ya mungkin satu team fight juga udah langsung dikejar dari perbedaan goldnya.
Sementara ngelihat dari Alter Ego, Alek masih sibuk untuk ngasih spek farming dulu buat Arfi nih. Yap, sabar dulu, tenang dulu juga. Karena Arfi seharusnya butuh satu endless, baru bisa lebih optimal lagi. Midnya sebenarnya sudah oke sih kalau buat si Nino ya dengan cicinya. Tapi tetap ini Blazing Duet yang harus diwaspadai timing masuknya kapan. Hati-hati. Gak ada pergerakan tadi ya, tapi nggak terlalu komit. Karena komit sesungguhnya kan ada di Lord. Yap. Ini objektif atau zona tempat mereka akan team fight. Jangan lupa dari Innocent juga ini belum tumbang sama sekali. Jadi secara positioning dia pastinya sangat bagus, sangat rapi. Dan selalu kita lihat Blazing Duet yang on point dilepaskan dengan Innocent. Yep. Karena sekarang Alek dengan ada satu Radiant Armor tadi udah diamankan, harusnya akan jauh lebih aman lagi ya. Dengan DPS yang emang dikeluarkan pula oleh Kimi, tapi Dempar berbeda. Arfi harus mundur terlebih dahulu. Web, Ram, Brave Fighter dikeluarkan. Bahkan sekarang ada Blazing Duet yang tepat berada di dalam. Dari pusat defense dan juga serangan dimiliki oleh pemain dari Selangor Giant. Mereka melakukan sebuah pertempuran tersebut. Yazuki dengan kudanya masih mencoba untuk tarik ulur lagi. 4 player tersisa dari Alter Ego. Mereka ngeladeni tapi Arfi mundur juga. Tanpa adanya korban, Selangor Red Giant harusnya mereka bisa set up Lord ini. Bahkan mereka bisa dapetin dengan lumayan free. Gak ada kontes seperti yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Ya meskipun kalau tidak jauh berbeda memang. Cuman kita bisa melihat tadi bagaimana Sekis juga. Ini nempel ke Yasuke. Jadi Yasuke waktu mau buka Phantom Steed-nya selalu di sampingnya sudah ready Sekis yang menempel. Wow, Innocence. Ya sama Selangor Red Giant yang dapetin Lord ya. Sekarang goldnya udah mulai naik lagi nih dari under 1000 menuju ke under 2000. Ada 3 player, bahkan 4 player terlihat. Sementara sekarang Arfi coba lihat. Arfi ingin mendapatkan cara Stormina berhasil. Arfi siap untuk bisa mengipaskan sayapnya untuk ke siapapun. Sementara sekarang pertempuran terus terjadi. Bahkan sekarang reward manipulation juga mengurung karena beberapa player di mana Kram yang malah menjadi korban pertempuran. Dan doa dari Lordnya untuk kali ini tidak ada yang mengawal kembali karena Yums hanya menyisakan beberapa bar HP saja. Wow, jadi Lord yang gratis, Alter Ego. Mereka masih bisa clear tanpa ada kerugian apapun. Stormy tadi yang langsung dihincer. Ya memang karena Purify juga. Ini bakal menjadi target yang empuk banget untuk Arfi. Pasti ya, apalagi kita melihat tadi Arfi juga pas jadi endless battle-nya. Jadi damage yang diberikan ya lebih maksimal dengan throw damage yang dibantu dari item tersebut. Item kok Malefic kayaknya. Bisa, Malefic. Template item ya untuk Hilda. Standar. Tapi ini dikejar-kejar terus-terusan kan? Wah, Ijume untungnya masih bisa mundur dan juga memiliki jarak yang cukup aman. Coba, oh naik Alek ya. Flicker. Oke, Alex sendirian. Alex flicker, mau tidak mau Alex. Langsung diajar oleh beberapa player sekaligus dan Alex menjadi korban. Cari tumbangkan tadi. Mungkin niat awalnya untuk setup ya, initiate. Tapi ketika Yums ngebuang flicker, di situ langsung hilang semuanya. Mau nggak mau Aleknya juga ngebuang flicker dan tumbang malah Om. Yap, Queen Swing untuk Kram ini jauh lebih tanky lagi untuk Kram. Memang goal tidak jauh berbeda dan ini berarti kalau tidak jauh berbeda tim fight yang harus kita lihat siapa yang jauh lebih rapi yang akan bisa menang. Karena mereka punya dari SRG mereka punya Innocent, mereka punya Cloud yang belum bisa tertangkap sampai dengan sejauh ini. Ya. Dan jangan lupa power dari Leomord ya. Yap. Makin late game, power akan semakin turun. Akan ada di batas maksimalnya. Sedangkan beda sama Cloud, beda sama menurut gua Hilda juga salah satunya. Semakin late game dia bakal jadi romer yang bahaya banget Om. Yap, karena bisa nyumbang damage juga ya. Kalau untuk Hilda. Jadi ya tempo pelan dulu lagi. Sama-sama mencari informasi di mana keberadaan dari lawannya juga. Tapi ini benar-benar menyamankan untuk Kimi dari Stormy. Biasanya kita tahu pasangan dari Baxia itu adalah Kimi di belakangnya. Dan ini nyaman banget untuk Stormy yang tadi memang dia bisa ditargetkan. Tapi kalau memang si Stormy yang ditarget, semua pemain dari Alter Ego Esports harus maju ke depan. Ini mereka totally harus all in. Kalau enggak ya pasti akan ada tumbang dari mereka tanpa ada balasan sama sekali. Kalau sebenarnya kan Purify juga ya. Yep. Kayak gampang lah untuk di charge dengan tipikal hero-hero charge nih Leomord. Ada Arfi juga, enak lah pokoknya. Tapi kayaknya bakal ada di Lord selanjutnya Om, untuk zona mereka. Yap, ini benar-benar ditahan juga sih. Kayak keduanya gak ingin membuat kesalahan. Oke, dan mereka mencoba untuk bisa menabrakkan. Coba lihat, ada Brave Fighter, langsung dikeluarkan pula Arfi. Masih bisa kabur kali ini. Kayak sama-sama mancing ya, untuk ngebuang sumber skill, entah itu spell juga bisa jadi. Tapi ternyata nggak ada yang paling sama sekali. Yap, sabar-sabar semuanya. Dan sekarang Lordnya ini dia. Siapa yang mau ngajak dance duluan seharusnya dari SRG kalau mereka start dengan cukup cepat. Ada Kimi, ada Cloud di sana. Berani kah? Nggak di reset, oh di belakang Sekis. Oh Kram. Oke, Sekis mencoba untuk melakukan sebuah flanking. Ada satu lagi kuda berbeda memang langsung dipanggil pula. Hingga Blazing Duet udah langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Blazing Duet untuk kali ini tidak terlalu optimal dan membuat ada pergerakan Kram di bagian belakang walaupun cukup lama, tapi tidaknya Kram yang berhasil langsung diamankan dan juga dilumat habis. Alek berhasil menaiki karena satu player juga menarik karena Sekis. Alter Ego kembali meruntuhkan bagaimana pergerakan
pergerakan yang udah dibangun oleh Selangor Giant Bang untuk sekarang Stormy. Dipaksa mundur dan Lord bebas. Hampir saja tumbang tadi dari Stormy. Tapi take over Lord yang begitu baik. Alter Ego bermain dengan tempo. Wah. So kali ini Lord free untuk mereka. Yap, thanks to Arvi tadi, 3 orang di belakang ngejar Arvi semuanya. Ke distract menuju ke Arvi yang tidak tumbang dan bahkan kembali mengisi HP dia yang terkuras. Sakit sekali Nino. Ya, ini semua sudah jadi untuk Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana eksekusi mereka, apakah mereka bisa mendapatkan base turret yang sedang dipegang oleh SRG. Mungkin itu bedanya ya Om ya. Leomord memang powernya turun. Tapi Baxia semakin late game itu nggak ada damage lagi Om. Udah cuma badan aja jatuhnya. Udah kan? full tembok aja ya. Iya, sementara Leomord masih ada damage yang bisa dikasih. Ya bisa ada efek knockback juga kan. Iya, iya. Kita dorong lawan ke belakang, tapi ya 3 lane ini dia. Hanya mengandalkan Innocent. So far memang Innocent belum tumbang. Tapi kalau tidak ada yang bisa nahan terlalu lama di depan, jelasnya Innocent akan sulit untuk bisa nge-deliver damage. Dan targetingnya juga susah karena flicker kan rata-rata kan. Dari Hijume, dari Alek, dari Arvi. Tapi Lordnya akan cicil dulu. Alek berani banget langsung buka Alek depan. cukup berani dengan satu tampolan tadi mengusir ke arah beberapa player. Tapi sekarang Lord sudah mulai menabrak ke arah satu Bestara walaupun di bagian belakang. Coba lihat sedikit lebih tersisa dan kerap merasakan akibatnya. Walaupun untuk kali ini dengan adanya satu defense Sansegi dan juga dari antara Stormy dan juga dari Innocent Blazing duet yang sakit banget. 2 player dari Alter Ego harus menghilang tapi dia harus dibayar dengan 2 player dari SRG pula. Sama-sama hilang 2. Tapi Lord berhasil ditahan. Bastard belum hilang. Akankah Alter Ego mencoba kembali? Masih ada super minion. Tapi kayaknya bukan jadi hasil yang bagus kalau mereka paksakan. Buset Arpi, sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and gaul Arpi. Dicoba bawahnya. Iya, ada Phantom Steed. Yap. Sementara itu, dengan kuda Barbel udah langsung dikeluarkan pula. Kali ini Yum coba pergi ke arah mana? Call ya, langsung saja. Call yang memang mengikat ke arah 2 player. Walaupun Innocent berhasil membuat Arpi hilang. Ya pertukaran ya tadi Arvi ditukar dengan Bastard in total. Tapi lumayan banget, berarti jebol tadi Bastardnya. Sekarang setup selanjutnya lebih enak karena super minion di bawah juga akan terus menerus mendorong. Yap. Walaupun Lord selanjutnya di bawah. Masih oke ya, karena memang untuk pertukarannya base Tarat sendiri nggak bisa tumbuh. Karena respawn time masih bisa dijaga oleh Alter Ego Esports. Dan ya itu dia untuk sedikit resiko yang memang dibawakan oleh Alter Ego. Yasuke full item. Tanpa immortal sekarang ya buat Yasuke. Ini metode permainan kesabaran tipis tisu ini. Ya. Ini tipikal nggak terimaan loh. Gak terima. Kena dikit balikin. Ya. Tapi ini malah pick juga loh dari Yasuke. Basis mana tuh kalau kayak gitu? Albes. Tapi ngelihat dari item Wishing Lantern juga Divine Glaive. Ini poke damage dari Hijume. Lama-lama bukan poke lagi Om rasanya. Rasanya rasa burst. Yap, udah jelas ya. Blood Prince juga, extra shield, ditabrak kan? Buset dia berantem lagi kayak ini. Oke, Alek. Wow, Oh, dan sudah ada satu kuda Barbiel. Coba lihat, Arti. ada satu orang di mana kramnya. Sampai kram dan nahanin bagaimana. Defense terhadap tim yang dia milikin. Yums ngebuang flicker. Lagi-lagi jadi ada informasi nih Kram juga buang flicker. Stunnya nggak cukup tadi Om buat langsung tumbangin Arvi. Iya, dan ya selama Arvi bisa menjaga agar dia tidak tumbang, itu tadi pegang 3 sih Arvinya. Jadi ya memang masih banyak sumber source damage yang bisa ditelan dengan Arvi sendirian. Tapi harus hati-hati sih tetap, karena ini Innocent loh. Ini Cloud yang kalau sampai ada sedikit saja miscalculate dan ada yang tumbang dari Alter Ego, situasi bisa langsung kebalik. Yo, carry-nya mereka ya. Bener? Dan ngelihat dari pergerakan Yums bisa jadi juga datang dari belakang. Sekarang Lord udah mulai di-setup oleh Alter Ego. Yums sudah kebuka. Yap, dan sepertinya beberapa pemain dari SRG mereka mencoba untuk bisa masuk ke area terdepan, tapi Nino sedikit lebih tersisa. Dan juga ada pergerakan yang dimiliki oleh SRG. Sedikit lagi dan Sekisnya down. Tidak ada poin retribution. Coba lihat Yums yang terpisah, sementara Gramel baru berbeda malah menjadi korban. Dan sekarang ada blazing duet dari Innocent walaupun sedikit lagi yang gila. Dan rasakan bagaimana damage dari Yasuke. Menyisakan Stormy. Mampukah mereka melakukan defense karena 5 member dari Alter Ego masih lengkap. Hanya ada Stormy sendirian harus menghadapi dunia dan rasakan akibatnya. Walaupun dengan satu EO tadi yang udah dimiliki tapi tidak bisa. Game yang bersama milik Alter Ego. 1 poin diamankan. Menjadi awal yang baik. Kelelahan? Enggak. Alter Ego masih tetap gas. Bahkan Selangor Jaya di game yang pertama. Strat yang berbeda namun belum optimal. So ini dia 1-0. Nevin, let's go.
Wow, game pembuka yang luar biasa dari Alter Ego. Bisa dieksekusi dengan maksimal dan ngebuat SRG ketinggalan 1 poin. Tapi make it, selamat datang kembali di meja panelis. Langsung disuguhkan dengan game kayak gini. Apa yang terjadi nih make it? Gila, keren banget. Mereka lagi dan lagi ya. Ya, Mode hoki. mode lagi. oke. Gak ada capek-capeknya mereka